Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puji Sri Wahyuni SPD, mahasiswa PBK dalam jabatan Angkatan 4 Universitas Muhammadiyah Makassar. Di sini saya akan melaksanakan siklus 2 di SMA Ma'arif 5 Padang Ratu dengan materi teks eksposisi kelas 10 semester 2. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin doa terlebih dahulu. Mari kawan-kawan, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai.
Ya, Adelia. Teks eksposisi adalah teks yang berisi pendapat penulis untuk menyampaikan suatu informasi berdasarkan fakta. Iya, bagus sekali Adelia. Teks eksposisi yaitu teks yang berisi gagasan. Biasanya penulis itu memberikan tulisannya kemudian berupa apa? Fakta. Iya, benar sekali fakta. Nah, sebelum kita masuk ke materi, Ibu akan menayangkan atau menampilkan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ya. Sebelum kalian mengetahui apa saja yang akan kita pelajari pada pagi hari ini ya, perhatikan KD-nya yang akan kita pelajari pada minggu ini. KD kompetensi dasar, indikator, dan tujuan pembelajaran ya tentang teks eksposisi. Ya, di sini teks eksposisi kelas 10 semester ganjil. Kemudian ini Ibu sendiri yang menyusunnya. KD dan indikator. Yang pertama, coba bacakan Rendika. KD-nya yang 3.3. Struktur isi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Kebahasaan teks eksposisi didengar atau dibaca. Iya, itu KD pengetahuan 3.3 yaitu menganalisis struktur isi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi kebahasaan teks yang didengar atau dibaca. Jadi nanti kalian yang pertama yaitu tentang KD pengetahuan. Selanjutnya KD keterampilannya. Coba Ibu mau Adelia. Yang KD keterampilan 4.3-nya. Mengembangkan isi permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi. Teks eksposisi secara lisan dan atau tulis. Iya, terima kasih Adelia. Tadi sudah dibacakan KD keterampilan capaian kompetensi. Indikator yang pertama tentang pengetahuan. Coba Sugi, dibaca Sugi indikator pengetahuannya. Ya, yang 3.3.1. Menganalisis struktur teks eksposisi. Iya, benar sekali, bagus Sugi, terima kasih. Kemudian yang kedua tentang keterampilan, indikatornya. Coba Ariana. Dia siapa? Arianti. Ya, Arianti. Mengembangkan gagasan pokok dengan gagasan penjelasan teks eksposisi. Iya, yang kedua indikatornya tentang keterampilan yaitu mengembangkan gagasan pokok dan gagasan penjelas teks eksposisi. Dari sini sudah paham belum yang akan kita pelajari hari ini? Apa yang pertama? Yang pertama apa? Analisis struktur. Kemudian yang kedua? Mengembangkan isi permasalahan. Iya, mengembangkan gagasan pokok dengan gagasan penjelas. Sudah paham kalian dari awal, dari indikatornya sudah paham. Pasti nanti kalau Ibu kasih tugas, kalian sudah mengerti dan sudah mahir pastinya ya. Ya, kita lanjutkan yang bagian tujuan. Tujuan pembelajaran. Coba Ibu mau yang membacakan tujuan pembelajaran Novita. Ayo Novita. Memulai kegiatan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan TPAJK dengan model pembelajaran discovery
Ingat ya. Dengan hitungan ketiga kalian ucapkan ya. 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 3, 2, 1. Beri tepuk tangan buat kita. Ya, kita duduk kembali. Silahkan duduk kembali. Nah, tadi sudah Ibu jelaskan tentang KD, indikator, tujuan pembelajaran. Sekarang kita masuk ke materi. Materi apa yang akan kita pelajari hari ini? Ya, masih ingat. Bagus, kita lanjutkan. Ya, baik, kita langsung masuk ke materi, yaitu pengertian teks eksposisi. Nah, di sini ada pengertian. Coba Farah bacakan pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan genre teks berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Gagasan tersebut disampaikan oleh penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara menyertakan alasan-alasan logis. Farah sudah membacakan pengertian teks eksposisi. Teks eksposisi merupakan genre teks yang berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain memahami pendapat yang disampaikan. Ya, gagasannya yaitu berupa fakta dan alasan yang logis. Coba Ibu mau tanya, logis. Apa itu logis? Ibu mau tanya, adakah yang sudah tahu logis itu apa? Saya Bu. Iya, silahkan. Logis masuk akal artinya. Oh iya, logis masuk akal. Yang lain paham? Apa tadi logis? Masuk akal. Ya, masuk akal. Jadi gagasan yang dituliskan penulis itu harus masuk akal, mudah dipengerti oleh pembaca. Ya, itu pengertian dari teks eksposisi. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah kita bersama-sama tentang pengertian teks eksposisi. Selanjutnya ciri-ciri. Ciri-ciri teks eksposisi yang pertama yaitu teks eksposisi bersifat informatif. Apa itu bersifat informatif? Apa itu bersifat informatif? Memberikan info kepada pendengar atau pembaca, itu memberikan informasi. Kemudian yang kedua, di dalamnya memuat pendapat, gagasan atau keyakinan penulis. Ya, pendapat dari pengertiannya tadi sudah ya dijelaskan tentang pendapat penulis. Yang ketiga yaitu bersifat objektif. Apa itu bersifat objektif? Iya, silakan Randy. Artinya teks hanya semata-mata untuk menambah pengetahuan pembaca tanpa disari maksudnya untuk mempengaruhi pembaca. Iya, bagus sekali. Terima kasih Randy. Sudah menjelaskan tentang bersifat objektif, yaitu tidak mempengaruhi pembacanya, semata-mata memberikan informasi yang jelas ya. Tadi yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, fakta yang disampaikan diperjelas dengan angka. Ya, di situ ya. Biar apa yang dituangkan oleh penulis itu semakin jelas. Selanjutnya yang kelima yaitu
Bagian pembuka dalam teks eksposisi, bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. Ya, tesis tadi Rido sudah membacakan bagian pembuka dalam eksposisi ya. Jadi tesis itu berada di letaknya di mana? Di bagian awal. Ya, selanjutnya kita ke argumentasi. Argumentasi di sini berarti berisi tentang apa? Iya, gagasan dari penulis. Coba Ibu ingin sandi. Argumentasi adalah merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara. Iya, terima kasih Sandi sudah membacakan pengertian dari argumentasi. Ya, argumentasi tadi Sandi sudah membacakan yaitu unsur penjelas untuk mendukung tesis. Ya, berarti penjelasannya yang ada di bawah tesis. Di bagian tesis yaitu disebut dengan argumentasi. Selanjutnya setelah argumentasi yang bagian akhir yaitu tentang penegasan ulang. Di sini Ibu jelaskan langsung saja. Penegasan ulang atau penutup atau kesimpulan bagian akhir yaitu menegaskan di bagian tesisnya ya. Di penegasan ulang ini ya permasalahannya apa yang diangkat kemudian ditegaskan ulang kembali di bagian penegasan ulang. Ya, tadi sudah dijelaskan dari strukturnya ya. Struktur teks eksposisi ada berapa? 3. Apa saja? Tesis, argumentasi, Ya, sudah paham ya strukturnya? Bagus sekali. Ya, tadi sudah kita bahas tentang strukturnya. Kalian sudah paham? Kita lanjutkan materi yang bagian mengembangkan isi teks eksposisi. Coba mengembangkan teks eksposisi ada tadi yang dikembangkan yaitu gagasan pokok. Iya, gagasan pokok. Apa gagasan yang menyatakan pernyataan umum? Setelah itu dikembangkan. Dikembangkan menggunakan apa? Gagasan penjelas. Iya, bagus sekali. Jadi di dalam mengembangkan isi teks eksposisi, kalian nanti Ibu akan berikan gagasan pokoknya, kemudian kalian coba untuk mengembangkan menggunakan gagasan penjelas. Ya, paham sudah ya? Dari materi awal yaitu tentang apa? Iya, pengertian teks eksposisi, kemudian ciri-ciri teks eksposisi, struktur teks eksposisi, dan mengembangkan isi teks eksposisi. Sudah paham ya? Sudah paham belum? Sudah ya, bagus sekali. Terima kasih kalian sudah paham. Ya, agar lebih paham, Ibu akan tayangkan contohnya. Contoh yang pertama yaitu contoh tentang gagasan pokok. Di situ contohnya kerusakan lingkungan hidup dan efeknya terus berlangsung dan terjadi. Di situ ada contoh dari gagasan pokok. Kemudian dikembangkan menggunakan gagasan penjelas. Coba dibacakan gagasan penjelasnya. Randy. Manusia cenderung untuk menangisi nasibnya. Lama-kelamaan tangisan terhadap nasib itu terlupakan dan dianggap sebagai embusan angin yang berlalu.
bekas tangisan karena efek dari kerusakan lingkungan yang dialaminya hanya tinggal menjadi suatu memori untuk dikisahkan. Namun perlu diingat bahwa tidaklah cukup jika manusia hanya sebatas menangisi nasibnya, tetapi pada kenyataannya tidak pernah sadar bahwa semua kejadian tersebut adalah hasil dari perilaku dan tindakan yang patut diperbaiki dan diubah. Iya, itu contoh dari gagasan pokok dan gagasan penjelas yang sudah dibacakan tadi Randy ya. Ya, paham ya dari contoh gagasan pokok dan gagasan penjelas? Paham. Iya, kalau paham Ibu akan berikan contoh yang utuh, yaitu teks eksposisi beserta strukturnya. Nah, ini contohnya. Ibu akan tayangkan. Contoh teks eksposisi tentang pencemaran. Ya, materi yang sudah kita pelajari tentang hari ini yaitu pengertian teks eksposisi, ciri-cirinya, kemudian strukturnya ya. Selanjutnya tadi sudah Ibu berikan contoh ya. Sudah paham belum? Sudah. Iya, kalau sudah paham, kita waktunya apa anak-anak? Kalau sudah paham, setelah kita sudah memahami materi semuanya, berarti kita langsung ke tugas kelompok atau diskusi. Iya, diskusi. Kalian sudah paham? Tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke tugas kelompok. Nah, tugas kelompoknya, Ibu sudah membentuk kelompoknya. Ibu akan tayangkan nanti kelompoknya, nama-nama kelompok. Silakan
Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Saya Nurul Anissa sebagai moderator. Saya Destiana Putri sebagai penyaji. Saya Sudarto sebagai anggota. Saya Raka Pramudia sebagai notulis. Silakan moderator, dipersilakan penyajinya. Hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh penyaji. Silakan penyaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan membacakan hasil diskusi dari kelompok 1. Tesis pernyataan pendapat. Permasalahan seputar lingkungan hidup selalu terdengar mengemuka. Kejadian demi kejadian yang dialami di dalam negeri telah memberikan dampak yang sangat besar. Tidak sedikit kerugian yang dialami termasuk nyawa manusia. Namun, hal yang perlu dipertanyakan, apakah pengalaman tersebut sudah cukup menyadarkan manusia untuk melihat kesalahan dalam dirinya, ataukah manusia justru merasa lebih nyaman dengan sikap menghindar dan menyelamatkan diri dengan tidak memberikan solusi yang lebih baik dan lebih tepat lagi. Banyak usaha yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Upaya yang dimaksud adalah upaya rekonsiliasi perubahan konsep atau pemahaman tentang alam dan menanamkan budaya pelestari. Argumentasi. Kerusakan lingkungan hidup dan efeknya harus berlangsung dan terjadi. Manusia cenderung untuk mengisi nasibnya, lama-kelamaan tangisan terhadap nasib itu terlupakan dan dianggap sebagai embusan angin yang berlalu. Bekas tangisan karena efek dari kerusakan lingkungan. Namun perlu diingat bahwa tidaklah cukup jika manusia hanya sebatas menangisi nasibnya, tetapi pada kenyataannya tidak pernah sadar bahwa semua kejadian tersebut adalah hasil dari perilaku dan tindakan yang tidak patut diperbaiki dan diubah. Setiap peristiwa dan kejadian alam yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan hidup merupakan suatu pertanda bahwa manusia mesti sadar dan berubah. Upaya rekonsiliasi menjadi suatu sumbangan positif yang perlu disadari. Tanpa sikap rekonsiliasi, kejadian-kejadian alam sebagai akibat kerusakan lingkungan hidup hanya akan menjadi langganan yang terus-menerus di dalamnya. Argumentasi. Lalu usaha manusia untuk selalu menghindarkan diri dari akibat kerusakan lingkungan hidup tersebut hendaknya bukan dipahami sebagai suatu kenyamanan saja. Akan tetapi justru kesempatan itu menjadi titik tolak untuk memulai suatu perubahan. Perubahan untuk dapat mencegah dan meminimalisasi efek yang lebih besar. Jika sikap rekonsiliasi dari pihak manusia dapat
Jadi alam merupakan objek yang terus-menerus dieksploitasi dan dipergunakan manusia. Berdasarkan kenyataan demikian, diperlukan suatu perubahan konsep baru. Konsep yang dimaksud adalah melihat alam sebagai subjek. Konsep alam sebagai subjek berarti manusia dalam mempergunakan alam membutuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Di sini seharusnya manusia dalam hidupnya dapat menghargai dan mempergunakan alam secara efektif dan bijaksana. Misalnya, orang Papua memahami alam sebagai ibu yang memberi kehidupan. Artinya, alam dilihat sebagai ibu yang darinya manusia dapat memperoleh kehidupan. Oleh karena itu, tindakan merusak lingkungan secara tidak langsung telah merusak kehidupan itu sendiri. Demikian hasil diskusi kami yang telah dibacakan. Silakan untuk kelompok 2, 3, dan 4 jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan. Perkenalkan, nama saya Arianti, saya dari kelompok 3. Ingin menanggapi diskusi dari kelompok 1. Hasil dari kelompok 1 sudah tepat penempatan strukturnya. Terima kasih untuk kelompok 3 atas tanggapannya. Adakah kelompok lain yang ingin bertanya? Sudah. Baiklah, jika sudah cukup, demikianlah hasil diskusi kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik anak-anak, presentasinya sudah ya dari kelompok 1, 2, 3, dan 4. Kalian sudah presentasi, kemudian kalian mempresentasikan dengan baik. Hasilnya pun sudah bagus, walaupun ada satu kelompok yang tadi ada tanggapan dari kelompok lain yang kurang tepat, tidak apa-apa. Ya, nantinya berarti lebih belajar lagi ya. Ya, Bu. Ya, tadi sudah diskusi dan Ibu akan tayangkan hasilnya. Ibu langsung menilai hasil diskusi kalian, nilai akhirnya. Ibu akan tayangkan di sini. Bisa dilihat? Iya, bisa kalian lihat, coba dilihat di situ. Nilai kalian, nilai hasil kelompok atau diskusinya. Ya, bagaimana nilainya? Bagus, ya terlihat ya. Yang mengerjakan baik, bagus, nilainya juga bagus. Kemudian yang tadi kelompok 2 yang mengerjakannya kurang tepat, nilainya pun terlihat ya. Ya, terlihat sekali di sini sudah. Jadi yang paling tinggi nilai dari kelompok 3. Mana kelompok 3? Iya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Iya, terima kasih kalian sudah mengikuti diskusi ini dengan baik. Ya, untuk anak-anak kita sudah diskusi. Silahkan kalian kembali ke tempat kalian masing-masing. Ya, nanti hasil diskusinya kalian kumpulkan ya. Ya, sebagai bukti kalian diskusi. Ya, sudah kembali ke tempat masing-masing? Ya, terima kasih. Tadi kalian sudah antusias sekali mengikuti materi, kemudian berdiskusi, kemudian presentasi. Ibu sangat senang sekali kalian mampu menganalisis apa tadi? Ya, struktur teks eksposisi. Strukturnya ya yang kalian analisis. Kemudian untuk ini tadi sudah tugas kelompok dan ibu akan memberikan tugas individu. Tugas individunya apa tadi? Tugas individunya yaitu tentang apa? Mengembangkan gagasan pokok. Nah, di situ nanti kalian tugas individu. Kalian kerjakan di rumah, ya tugas individunya, tidak di sekolah. Nanti ibu akan bagikan. Di sini ada LKPD individu. Ibu akan bagikan. Di sini ada LKPD-nya. Masih sama seperti tadi.
tadi LKPD-nya seperti tugas kelompok, tetapi di dalamnya berbeda. Di dalamnya di sini langsung ke tugasnya, ya, tugas individu. Kemudian di sini Ibu sudah tuliskan gagasan apa tadi? Gagasan pokok, ya. Sedangkan di sini Ibu sudah tuliskan 2 gagasan pokok. Selanjutnya kalian kembangkan menggunakan gagasan penjelas. Iya, di sini Ibu sudah berikan kolomnya, ya. Kalian tuliskan, boleh kalian cari tugas itu di buku ataupun di internet. Kalian punya gawai kan? Ya, punya. Manfaatkan gawai kalian, ya. Jangan cuma buat main game, jangan cuma buat tiktokan, ya. Yang suka tiktokan siapa? Siapa? Banyak, Bu. Banyak. Yang laki-laki suka tiktokan? Paling main game ya? Nah, itu main game pasti pakai kuota. Nah, kuotanya itu coba kalian manfaatkan. Boleh main game, boleh main TikTok, tapi tahu batas waktunya, ya. Nah, manfaatkan juga gawai kalian buat mencari materi-materi. Ya, tidak hanya di materi Ibu, tetapi di materi Bapak Ibu guru yang lain. Misalkan seperti Ibu tadi, boleh kalian cari referensi di internet. Seperti itu ya? Iya. Ya, Ibu bagikan LKPD untuk tugas individu atau tugas mandiri biar kalian nanti tidak sulit atau tidak bingung mencarinya, kemudian menulisnya di mana. Jadi Ibu sudah fasilitasi LKPD-nya. Kalian tinggal mengerjakan tugas individunya. Tugasnya apa tadi? Masih ingat tugasnya individu? Apa? Mengembangkan gagasan pokok. Kenapa lemas? Kan tadi sudah sarapan. Iya, sudah kan? Ya, bisa dilihat di situ ya. Ya, dilihat dulu, dibaca dulu di situ. Ya, di situ ada 2 gagasan pokok, nanti kalian kembangkan. Nah, tugas individu itu kalian kerjakan di rumah, kemudian kita kumpulkan minggu depan, ya. Pertemuan minggu depan. Nah, sudah paham ya? Sudah. Paham? Kalau sudah paham, sebelum kita tutup karena waktunya sudah habis, kita coba simpulkan materi pada pagi hari ini. Tadi apa saja materi kita? Pengertian teks eksposisi, ciri-cirinya, ya, struktur dan pengembangan isi teks eksposisi, itu gagasan pokok dan gagasan penjelas. Sudah paham ya? Sudah. Ya, kita sudah menyimpulkan. Ibu tanya, apakah dalam pembelajaran teks eksposisi ini ada hambatan? Tidak. Tidak. Paham berarti ya? Paham. Ya, berarti paham. Bagus sekali. Kalian sudah memahaminya. Dan untuk pertemuan minggu depan, kita masih membahas tentang teks eksposisi, yaitu di bagian kaidah kebahasaan dan menulis teks eksposisi dengan lengkap. Ya, yang kalian pelajari boleh kalian baca di buku paket kalian atau di modul kalian. Kemudian bisa juga, ya, kalian cari, tadi sudah Ibu jelaskan tadi ya, cari di mana? Internet. Iya, di situ banyak sekali sumber yang bisa kalian dapatkan, ya. Paham ya? Paham. Nah, kalau sudah paham, karena waktunya sudah habis, tadi sudah kita simpulkan bersama. Ibu tanyakan hambatannya, kalian sudah paham, tidak ada hambatan yang kalian alami. Kemudian karena waktunya sebentar lagi habis,
kita